Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassadid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini ba'da Ramadan. Sekarang kita masuk di bulan Syawal. Syawal adalah salah satu, ada sebagian mengatakan irfa bulan yang mana bulan ini diangkat atau terangkat peningkatan daripada amal kita, yang mana sudah 1 bulan penuh kita melatih diri kita atau tarbiyah pendidikan. Jadi di bulan Ramadan itu sebulan full kita mendidik diri kita, membatasi diri kita dari yang halal pun kita batasi, dan mengekang daripada hawa-hawa nafsu kita. Jadi praktek pengamalannya di 11 bulan. 1 bulan itu kita belajar untuk menahan hawa nafsu, tidak berkata yang jelek. Semula ibadah itu cuma 5 waktu, kalau bulan Ramadan kemarin kita ditambah ada tarawih berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan witir berjamaah. Nah, salah satu kata ulama, alamatul qabulul amal, tanda-tanda amaliyah kita itu diterima, yaitu ketika sudah bulan Ramadan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Jadi sholat malam itu bukan tarawih pada bulan Ramadan, ada namanya qiyamul lail atau tahajud atau witir 11 rakaat. Jadi habis Ramadan kita jangan sudahlah lepas, kita aman, nggak ada lagi ibadah. Jadi kita tingkatkan, apalagi witir. Witir mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kita tingkatkan juga ibadah di bulan Syawal ini. Jadi makanya sebagian itu para pendai mengatakan di Syawal ini adalah bulan peningkatan, yang mana amal kita itu harus ada tingkatan setelah bulan Ramadan, bukan standar atau menurun. Karena banyak orang terlena di bulan Syawal. Kadang sudah lepas Ramadan nyantai gitu, tidak ada lagi tarawih, tidak ada lagi witir. Keliru, itu kelirunya. Jadi kita tetap istiqomah. Dan ada satu lagi amalan yang sangat dianjurkan, lebih ditekankan lagi di bulan Syawal ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang mana Nabi katakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa bulan Ramadan, summa atba'ahu, kemudian diikuti min sita, daripada 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahar, sebagaimana dia dicatat orang yang berpuasa sebagai selama 1 tahun penuh. Jadi puasa 6 hari ini kata ulama dapat pahala 1 tahun penuh. Imam Nawawi menafsirkan ini karena kita puasa kemarin 30 hari dikali 10, 300, kan dilipat gandakan. Nah, 2 bulannya puasa 6 hari ini ganjarannya sebagaimana 60 hari. Jadi pas kita puasa, kalau kita genapi digabungin sebulan sama 6 hari tadi 360 hari. Jadi jadilah setahun. Nah, itu Imam Nawawi, beliau menggambarkan dapat pahala 1 tahun penuh. Abdulnya puasanya mualah terus menerus, artinya dari tanggal 2, 3, 4 atau berlanjut
Ya, cuman kalau kita sulit, bolehlah kita, ulama mengatakan diperbolehkan untuk memberi jedah. Hari ini puasa, besok dah. Nah, cuman amtalnya mualah terus menerus selama 6 hari. Alhasil kalau dia tetap memutus, tetap dapat puasa Syawal, yang penting 6. Jangan dikurangi, kalau 5 tidak dapat, harus 6. Jadi dibulatkan 6. Timbul lagi pertanyaan, boleh tidak digabung dengan qada puasa? Nah, ulama ikhtilaf, ada mengatakan tidak boleh. Cuman dari ashab Syafi'i mengatakan boleh. Ini di dalam kitab Bughya Murtasyidin, dijelaskan juga di dalam kitab Fathul Mu'in, dijelaskan juga. Diperbolehkan juga salah satu ashab Syafi'i menggabungkan qada dan puasa Syawal. Mana ada lagi ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Kalau kita menarik di dalam kitab Bughya, dalam kitab Fathul Mu'in diperbolehkan. Tahsilul sawab, dapat pahala keduanya. Qadanya dapat dan puasa Syawalnya dapat. Kalau dia puasanya ketemunya di hari Kamis atau Senin, double. Qadanya dapat, Syawalnya dapat, Seninnya dapat, atau Senin Kamisnya dapat. Jadi jangan tinggalkan di sisa-sisa bulan Syawal ini kita puasa 6 hari ya. 6 hari. Kalau yang baru 3 hari ya tambah lagi 3. Kalau yang baru 4 tambah lagi 2. Yang penting kita bulatkan menjadi 6. Insyaallah kita lanjutkan di dalam kitab Muqaddimah Khadramiyah di babul istinja kemarin karena terputus. Kemarin kita muqaddimah, kemudian kita lanjutkan bab sholat, terputus lagi, habis bab sholat selesai, lanjut bab puasa. Sekarang kita masuk faslun yustahabbu lil qada'il hajat, disunahkan bagi orang yang membuang hajat baulan, air kencing, au ghaitan, atau buang air besar. Jadi ada beberapa yang disunahkan ketika orang itu membuang hajat. Hajat ini membuang hajat ini termasuk toharo, termasuk bersuci. Dalam hadis Nabi katakan tanazahu minal baul, bersucilah engkau dari kotoran air kencing. Fa inna ama min azabil qabri minhu, maka sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu dari istinja yang tidak pernah bersih. Istinja yang tidak pernah bersih itu salah satu menyebabkan dapat azab kubur. Kenapa? Kalau istinjanya tidak bersih, otomatis ketika dia sholatnya bawa najis. Sholatnya tidak sah, maka dosa lagi. Kenapa? Sengaja dia sholat bawa najis. Suci dan tidak sucinya kita mengetahui. Disinilah kita wajib mempelajari ilmu fikih. Sah dan tidak sah, suci dan tidak sucinya, standarnya kita mengetahui. Bukan orang lain, bukan Allah lah yang mengetahui. Tidak, kita harus mengetahui suci dan tidak suci. Nabi itu pernah melintasi kuburan sama sahabat. Kemudian Nabi berhenti. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Kemudian Nabi katakan, dua penghuni kuburan ini sedang diazab. Yang satu namimah karena sering mengadu domba. Yang satu lagi istinjanya tidak pernah bersih. Kemudian Nabi berhenti, Nabi mengambil pelepah korma, Nabi tancapkan untuk kedua kuburan tersebut. Jadi selama pelepah korma itu belum kering, masih basah dan atau hidup, dia akan beristighfar kepada si mayit. Inilah dalilnya kita kalau sudah ngubur itu kadang nyari batang ditancapi di kuburan atau dengan kembang. Selagi bunga itu masih segar, dia akan beristighfar untuk si mayit. Cuman jangan kuburan orang, ini kadang keliru, sudah ngubur tak katik batang, kubur orang cabutnya hukumnya haram dosa. Karena itu haknya mayit sebelahnya tidak boleh. Kalau nak ngambil, cari yang batang yang bukan di kuburan orang ambil.
baru tancapkan. Ini kadang keliru. Kubur orang diambilnya, dipindahin sebelah, enggak boleh, hak si mayit. Bahkan di dalam kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi, sunnah juga kita eh, soba sobaul ma menyiramkan air, dikasih batu kerikil. Pernah nengok ya, kadang kuburan orang ada batu kerikil putih yang enggak besar-besar, itu hukumnya sunnah di dalam kitab Minhajul Abidin Nawawi. Kita kemarin kita bedah itu sunnah. Jadi kalau kita ziarah dikasih siram air. Jadi kita bingung juga karena ada pertanyaan, akhirnya kita buka kitab, kita tengok rupanya ada dalilnya. Memang disunahkan nyiram air. Batu kerikil dikasih kembang. Cuman jangan itu dikirimkan Fatihah atau surat ya, Yasin atau Al-Qur'an. Nah, inilah dalilnya bahwa salah satu azab kubur itu dari istinja yang enggak bersih. Kadang orang sepele nganggap enteng masalah perkara istinja. Ini dosa enggak dosa. Kenapa sholatnya enggak sah? Sholat bawa najis dosa. Apalagi ke masjid dia bawa najis. Dosa enggak dosa. Nah, bersuci ini kita tadi pagi kita buka di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Ulama membagi dua. Toharo ini terbagi dua. Ada toharo secara hisi, ada toharo secara maknawiyah. Hisi yang nyata, maknawi yang tidak nampak. Bersuci itu. Kalau bersuci yang secara hisi yang nampak, kayak ada najis, kayak ada kotoran, itu namanya suci yang kotoran yang nampak, yang nyata. Jadi wajib disucikan, wajib ketika dia mau sholat. Ada lagi toharo bersuci secara maknawiyah. Wajib juga ini. Kalau ini tidak nampak, maknawi, namanya makna. Makna ini kan tersirat, tidak nampak. Wajib dibersihkan juga, wajib. Katoharati seperti bersucinya qalbiyati, hati. Nah, wajib disucikan juga. Makanya ada ulama itu doa, Allahumma tahhiril qalbi wa zahir wal batin. Ya Allah, sucikanlah diriku, hatiku dan batinku secara zahir dan batin. Jadi kita dipinta bersuci secara zahir dan batin. Kalau secara batin wajib enggak kita hilangkan daripada penyakit-penyakit kotoran-kotoran najis di dalam hati. Salah satunya kal ujubi, seperti ujub. Ujub itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia udah ada ngomong. Kalau ngomong namanya sombong, kibir. Tapi dalam hati masih mendingan aku daripada dia. Dalam hati dia ngomong, ini namanya ujub. Dosa enggak? Dosa. Dosa. Ngomong tidak, kalau ngomong sombong, oh masih mendingan aku tuh sombong. Ada lapas. Ini cuma diam dia. Tapi dalam hatinya menggerutu atau membanggakan diri, membesarkan diri, merendahkan orang lain hatinya. Nah, itu namanya ujub. Dosa tak? Ini dosa. Nah, kalau kita tidak ada ngaji, kita tidak tahu memproduksi dosa sampai kita sadari. Penyakit hati ini yang gawatnya. Kalau penyakit yang ada zahir kita, kalau penyakit badan ini terdeteksi nampak. Tapi kalau penyakit hati ini kan tidak nampak. Yang taunya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib makanya ilmu agama itu dipelajari wajib 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Tasawuf ini membersihkan hati agar hati ini menjadi tidak ada rasa sombong, ujub, kibir, takabur, hasad, riya. Tauhid agar dia menjadi ridho atas ketentuan Allah, mengenal semua sesuatu perbuatan Allah. Fikih tentang syariatnya, bagaimana ibadah yang sah, bagaimana halal haram, wajib. Setelah ujub ada lagi namanya kibir, sombong. Kibir ini kalau dalam hadis al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Definisi sombong itu orang yang menolak suatu kebenaran dan menyepelekan manusia. Itu namanya kibir, sombong. Dosa enggak? Dosa. Nah, karena setan itu
Kenapa dia dibuang dari surga? Karena dia sombong, tidak mau sujud sama Nabi Adam. Kadang ada lapas, setan itu lebih alim. Setan itu abid, ahli ibadah, bukan alim. Yang alim itu Rasulullah, bukan setan. Kalau setan itu alim, kita disuruhlah ngambil ilmu dari setan, tapi kita tidak disuruh sama dari setan. Karena kesombongan dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak mau dia sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Nah, dibuanglah dari surga. Dosa. Kemudian ada lagi namanya hasad. Hasad ini dalam Quran ada ya. Qul falak itu. Hasad itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, dan tidak menyukai atas setiap nikmat yang orang itu dapat. Itu termasuk hasad, iri kalau bahasa kita tuh. Dosa tak dosa. Dendam itu dosa juga. Nah, dendam itu dosa. Jadi kita buanglah penyakit-penyakit dalam hati kita. Nanti kata Allah dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang berjumpa sama Allah yang hati mereka udah selamat daripada sifat syirik, dari sifat penentangan. Penentangan banyak. Tidak terima takdir Allah, ngapalah ya Allah, engkau berikan ke ini, kenapa tidak pernah ridho. Ini termasuk penyakit-penyakit di dalam hati kita. Nauzubillah. Kemudian ria ini dari kata raya, yang ingin dilihat. Itu termasuk penyakit juga, penyakit dalam hati. Kalau ibadah, kalau berbuat baik, pingin orang lain itu tahu bahwa dia selalu melakukan hal kebaikan. Ujung-ujungnya diajalin mas, karena manusia, ini keliru. Dosa tak? Dosa juga. Nah, termasuk syirik khafif, syirik yang samar kata Nabi. Jadi wajib bersuci dari hadas, kotor-kotoran yang isi yang nampak maupun yang maknawiyah yang tidak nampak. Hukumnya wajib. Nah, kita sering jelaskan juga. Jadi ada khobas, ada najasah. Kalau kotor belum tentu najis. Tapi kalau najis kebanyakan kotor. Contoh keringan. Kita sholat dalam keadaan keringat. Sah? Hujan-hujan kita sholat, basah-basah, sah? Suci tak suci? Karena bukan kotor. Atau kita mau jalan ke Hudaybiyah, atau kita terpleset di jalan kuning. Waduh, balik lagi lah nih. Nah, cukup kita tengok, selagi tidak ada najis, hukumnya suci. Sah sholat dalam keadaan ada lumpuh-lumpuh. Tapi Ustaz, najis, dari mana tahu najis? Ada tak ainnya? Ada tak sifatnya tiga? Bau, warna, dan rasanya? Tidak ada kan? Kecuali kita nampak ada tadi hewan yang buang air kecil atau yang besar di situ, atau kotoran. Baru kita hukumin najis. Al-ahkam dalam kode fikih, al-ahkam mutakum bizohir. Hukum itu kapan jadi hukum? Ketika nampak jelas. Kalau tidak nampak, tidak jadi hukum. Contoh, ini wadah ember kecil, diminum sama kucing. Wah, buang air itu bekas minum kucing, najis itu. Tahu dari mana najis? Kecuali kita sudah nampak kucing tadi baru makan tikus. Baru makan tikus langsung dia jilat air yang kurang 2 kula. Maka spontan air tadi muntah najis. Najis. Kalau kita tidak nampak, suci mensucikan. Ada lagi kalau di dalam takrir itu dibahas juga. Ada kucing habis makan tikus, pergi dia ngilang. Udah berapa lama, kemudian dia jilat lagi air ini. Bagaimana hukumnya? Suci tak? Suci. Bisa beda sudah pergi tadi minum air lagi. Nah, jadi Islam itu Allah yuridu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan di dalam agama. Jadi kalau sudah paham ilmunya, kaidah-kaidahnya, itu enak. Kemudian jadi kalau keringat tidak najis ya, sah sholatnya. Jangan agak gila sholat kotor di rumah bela, tanggung keringat nih, bau. Ini keliru. Kalau sampai umur kita sampai di rumah sholat, selagi tidak ada
najis. Ataupun misalnya ketika dia buang air kecil terpecik atau netes sedikit ke sempaknya atau ke celananya. Bagaimana solusi pengganti salin? Tidak ada. Cukup disucikan seperti ini. Misalnya ini yang terkena air kencing tadi. Jangan disiram semuanya, cukup bagian terkena sampai 3 kali sekira-kiranya sudah hilang ainnya kena basuhan tadi, suci mensucikan. Tidak perlu ini kena air kencing nih, aduh di rumah dan sarung tidak bawa, akhirnya tidak sholat. Ini keliru. Islam itu mudah kalau tahu caranya. Nah, kemudian ada lagi namanya dia sudah berwudu, kemudian dia buang angin, kentut bahasa kita ya. Nah, najis tak najis, cuman hadas, wajib dia berwudu lagi. Nah, karena itu membatalkan wudu salah satunya. Wajib cebok tak wajib, karena tidak ada angin, kecuali maaf kalau dia ketika dia buang angin serempak ada keluar sesuatu, wajib dicebok. Tapi kalau cuma angin tidak wajib dicebok, tidak wajib istinja. Lanjut, an yalbasa na'laihi, dan disunahkan ketika dia buang hajat dia memakai sendal ketika di dalam kamar mandi. Takutnya karena kata ulama salah satunya nanti dia bisa mendatangkan was-was. Suci tak ya, najis tak ya. Kalau tempat-tempat lain dikhawatirkan kita ada ragu, sak di situ. Was-was jadinya. Nah, sunnah ketika kita masuk kamar mandi memakai sandal. Kemudian wayastu ra'sahu. Sunnah juga ketika dia di dalam kamar mandi ketika istinja atau buang air besar, sunnah menutup bagian kepalanya. Sunnah menutup bagian kepala. Nah, kalau tidak ada, kalau di dalam syara tidak ada, boleh dia nutup pakai tangan, boleh dia nutup pakai baju dia, sunnah. Nah, karena kamar mandi itu atau WC itu hamam kalau bahasa Arabnya, atau khola, tempat syarangnya syaitan, syaitan. Makanya jangan terlalu lama-lama di kamar mandi, hukumnya makruh. Kemudian wayakhuzal ahzaru al-istinja, disunahkan juga ketika dia istinja pakai batu, batu. Sunnah minimal. Yang tidak pernah, hukumnya memang sunnah. Kalau mau ngamali diamalin. Batu, sunnahnya pakai 3 batu. Tapi kalau tidak ada pakai 3 batu, boleh 1 batu tapi dengan 3 sisi. Kalau 3 batu aman. Jadi ini diperbolehkan kalau kita dalam keadaan musafir atau bukan dalam keadaan musafir. Di rumah sekarang nih kita boleh tak istinja pakai batu? Boleh. Hukumnya sunnah lil itiba, karena ngikutin Nabi. Contohnya kalau batunya 3, 1 ganti batu lagi 2, 3. Sunnah. Kalau tidak ada batunya 3, cuma 1. Contohnya gini, ini bagian duburnya. 1, ambil sisi lain lagi, 2, supaya tidak ada terkenal lagi. Ini 3. Syarat suci mensucikan. Walaupun ada diperbolehkan. Nah, sholat dia, tapi saat masih ada sisa, dimaafkan. Nanti cuman abdolnya pakai sudah pakai batu, pakai air, karena air itu untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran istinja tersebut, ghaid tersebut.